Wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ketemu lagi dengan saya, tapi melalui video tentunya. Kita akan melanjutkan diskusi kita dalam materi hukum tata negara, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Ini merupakan kelanjutan dari diskusi kita pada beberapa waktu lalu, di mana kita sudah membahas tentang sumber hukum tata negara dan juga sejarah dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang asas-asas hukum tata negara. Oke, kita lanjut mulai berdiskusi. Selamat mendengarkan dan juga mohon untuk memberikan catatan, menyiapkan catatannya agar teman-teman bisa paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, tidak mau jalan. Oke. Berbicara tentang asas hukum, dan saya rasa teman-teman sudah pernah mendapatkan materi dalam pengantar ilmu hukum atau pengantar tata hukum Indonesia, di mana teman-teman juga berbicara tentang asas hukum. Sebenarnya asas itu apa? Kita lihat. Asas itu sebenarnya secara bahasa itu bisa dipahami sebagai sebuah dasar, alas atau pedoman. Misalnya batu yang baik untuk alas rumah. Artinya ya batu itu merupakan dasar yang baik untuk alas rumah. Artinya asas dari rumah itu ya sebuah batu seperti itu. Nah, yang kedua dapat dipahami juga bahwa asas ialah suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Misalnya, bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, pada asasnya yang setuju dengan usul saudara, misalnya seperti itu. Jadi, asas bisa dipahami sebagai sebuah kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Dan yang ketiga, asas bisa dipahami sebagai cita-cita yang menjadi dasar atau perkumpulan negara dan sebagainya. Misalnya membicarakan asas dan tujuan, artinya asas itu menjadi dasar perkumpulan negara. Oke, lebih lanjut, menurut Paul Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu. Jadi kalau menurut Sultan lebih ringkas lagi bahwa ia menyatakan asas hukum itu ialah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita. Artinya sumber dari sebuah norma hukum itu berasal dari kesusilaan kita, gitu, yang kemudian itu menjadi asasnya. Kita lanjut. Nah, kemudian ketika berbicara tentang hukum asas hukum tata negara, ialah bahwa yang dibahas hanyalah mengenai asas-asasnya saja dari hukum tata negara, melainkan meliputi mempelajari tentang pengertian-pengertian. Jadi teman-teman ya harus paham juga terkait dengan pengertian-pengertian dari asas hukum tata negara itu sendiri. Selanjutnya, asas-asas dan pengertian-pengertian masing-masing mempunyai makna yang berbeda sebagaimana tampak dalam skema Luqman tentang bahan-bahan hukum. Menurut Luqman, setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting. Nah, ini menarik. Menurut Luqman itu yang namanya asas itu terdiri dari dua unsur penting. Apa saja itu? Yang pertama, unsur real karena sifatnya yang konkret, bersumber dari lingkungan tempat manusia hidup seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya. Maksudnya adalah asas itu sifatnya sesuatu yang konkret, yang real, dan itu bersumber dari lingkungan tempat manusia itu hidup.
seperti tradisi atau sifat-sifat. Contohnya setiap orang pasti memiliki latar belakang budaya misalnya yang berbeda, dan itu sudah dijalankan dari sejak lama. Sehingga norma-norma itulah yang hidup, itulah yang kemudian menjadi sesuatu bentuk kebenaran dalam memutuskan sesuatu hal. Nah, selanjutnya yang kedua, unsur idil. Unsur idil itu unsur sesuatu yang memang dicita-citakan. Karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada manusia itu sendiri berupa akal, pikiran, dan perasaan. Maksudnya, asas itu bisa juga dipengaruhi dengan sesuatu yang memang dicita-citakan. Misalnya keadilan. Keadilan itu menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Sehingga dalam suatu konteks hukum harus memuat asas keadilan misalnya. Yang kita ketahui bahwa yang namanya adil itu ya sifatnya abstrak, bagaimana sih yang gitu. Tapi karena itu menjadi cita-cita, sesuatu yang ideal, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan atau yang memang menjadi standar idealnya itu bisa dijadikan sebuah asas dalam suatu hukum. Dia ada dua ya menurut teman. Unsur real artinya memang yang berdasarkan bawaan manusia itu sendiri, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan tradisinya misalnya, dan juga berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dasarnya. Tapi kalau yang unsur ideal ini sesuatu yang memang bisa saja dicita-citakan atau ideal. Gitu. Jadi asas itu bisa dipengaruhi oleh dua unsur ini kalau menurut Logman. Oke, itu ya secara pengertian. Kita lanjut. Nah, ketika kita berbicara tentang asas hukum tata negara di Indonesia, sebenarnya bagaimana? Oke. Terdapat 5 poin yang menjadi asas dalam hukum tata negara Indonesia. Kita lihat apa saja sebenarnya yang ada dalam asas-asas dalam hukum tata negara kita. Oke, ada 5. Jadi ada 5 asas hukum tata negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua asas negara hukum, lalu kedaulatan rakyat dan demokrasi, lalu negara kesatuan, dan juga pemisahan kekuasaan. Nah, dari 5 poin ini nanti akan saya bahas satu-satu, jadi mohon teman-teman bisa menyimak. Yang pertama, asas Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Suyadi, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah nilai-nilai yang terlekat pada keberadaan bangsa Indonesia yang diyakini, ini ada typing error, yang diyakini kebenaran. Secara yuridis, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan pada akhirnya secara sosiologis diterima sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, Pancasila tidak boleh diabaikan dalam kaitannya dengan masalah pembentukan dan penafsiran hukum. Saya yakin teman-teman pada semester 1 lalu sudah belajar tentang Pancasila dan teman-teman saya yakin sudah mengetahui bahwa yang namanya Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Dan secara yuridis, Pancasila itu menjadi sesuatu yang memang patokan dari undang-undang dasar kita. Bahkan dalam pembukaan undang-undang dasar kita dicantumkan di situ poin-poin tentang Pancasila itu sendiri. Sehingga konsekuensi yang ada adalah Pancasila itu menjadi sesuatu asas atau dasar yang memang harus dijadikan pedoman untuk membuat atau membentuk sebuah peraturan. Dalam hal ini adalah konteksnya hukum tata negara. Jadi sederhananya konsepnya hukum tata negara kita tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Apa saja? Ya, sila-sila yang dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, lalu tentang demokrasi dan juga tentang keadilan. Nah, itu poin-poin yang memang harus ada dalam konsep hukum tata negara kita. Dan tadi Pancasila itu menjadi sebuah
landasan yang memang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Jadi itu yang pertama ya, tentang Pancasila. Saya tidak akan terlalu membahas lebih jauh tentang Pancasila karena teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah tersendiri tentang Pancasila ini. Yang jelas tadi bahwa hukum tata negara kita, konsep tata negara kita ya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena ini menjadi salah satu asas yang dimiliki dalam konsep ketatanegaraan kita. Selanjutnya adalah asas dari negara hukum. Di dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum, pola pengaturan yang baik. Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles. Jadi Plato itu pada catatannya, Nomoi, bukunya, itu menyatakan bahwa yang namanya penyelenggaraan negara yang baik itu harus berdasarkan hukum. Tidak bisa negara dikatakan baik ketika memang pengaturan itu hanya berdasarkan kekuasaan. Ya. Atau a king as a lawmaker. Jadi tidak bisa ketika raja itu menjadi atau penguasa itu yang menjadi pembuat aturan itu sendiri. Karena pada akhirnya nanti meskipun itu berdasarkan hukum, tapi ya yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Gitu. Nah, gagasan ini kemudian didukung oleh dan dikembangkan oleh Aristoteles. Menurut Aristo, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusiliaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Jadi kalau menurut Aristoteles ini hasil pengembangan dari pemikirannya Plato tadi, bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Artinya apa? Ya tadi, asas-asas yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan yang menentukan baik dan buruknya suatu hukum. Gitu. Bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat. Itulah salah satu ciri dari negara hukum. Bahwa ya negara hukum itu harus bisa memiliki konsep keadilan, kesusilaan yang akhirnya bisa menentukan baik dan buruknya suatu hukum. Lebih lanjut, menurut Sudargo Gautama, ia mengemukakan bahwa ada 3 ciri atau unsur-unsur dari negara hukumnya ini. Yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan, lalu ada asas legalitas, dan juga ada pemisahan kekuasaan. Nah, menurut Sudargo Gautama lebih rinci lagi, bahwa yang namanya negara hukum itu ya setidak-tidaknya harus memuat 3 unsur ini. Adanya pembatasan kekuasaan, artinya seseorang atau satu lembaga, satu pihak yang memiliki kekuasaan, ya mereka harus dibatasi kekuasaannya. Jangan tidak terbatas kekuasaannya. Gitu. Itu satu. Yang kedua tadi ada asas legalitas. Artinya bahwa adanya kepastian hukum, gitu. Itu menjadi salah satu unsur yang harus ada dalam negara hukum. Artinya tidak bisa seseorang itu dihukum ya hanya berdasarkan suka atau tidak suka dari seorang penguasa. Gitu. Kalau seperti itu yang ada, ya tidak ada kepastian hukum, legalitasnya tidak jalan, asas legalitasnya. Gitu. Sehingga dalam sebuah negara hukum asas legalitas menjadi poin yang sangat penting. Selanjutnya, adanya pemisahan kekuasaan. Jadi bukan hanya ada pembatasan, tapi harus ada pemisahan. Kekuasaan itu harus dibatasi, iya. Kemudian, bagaimana dengan konsep kekuasaan yang lainnya? Ya, kekuasaan itu harus dibagi-bagi, gitu. Tidak bisa hanya dalam satu pusaran kekuasaan saja. Gitu. Selain harus dibatasi, maka kekuasaan itu juga harus dipisahkan. Ya, hal ini mengacu terhadap statement dari Lord Acton, menurut saya memang masih relevan untuk kita gunakan terkait dengan kekuasaan. Yang menurut Lord Acton adalah power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, bahwa yang namanya kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk korup, artinya merusak,
Dan kekuasaan yang mutlak akan menimbulkan ya kekacauan atau kerusakan yang mutlak pula. Sehingga tadi kekuasaan itu penting untuk dibatasi dan juga dipisahkan. Yang ketiga, yang selanjutnya terkait dengan konsep kedaulatan dan demokrasi. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku bagi seluruh wilayah dan rakyat negara tertentu. Jadi, kalau negara Indonesia berdaulat, maka ya pemerintahan kita mampu melakukan sesuatu kebijakan dan keputusan yang memang itu bisa diterapkan di seluruh wilayah negara kita. Ini itu kedaulatan. Negara yang merdeka ya negara yang berdaulat. Kalau suatu pemerintahan tidak bisa mengatur negaranya sendiri, maka ya perlu dipertanyakan tentang kedaulatannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan rakyat? Yang dimaksud dengan rakyat adalah semua orang yang berada di dalam wilayah negara dan tunduk kepada kekuasaan negara. Ini sudah pernah kita bahas juga dalam mata kuliah ilmu negara pada semester lalu, karena ini menjadi salah satu syarat sahnya suatu negara dalam Montevideo Convention. Oke. Nah, secara konsep yang namanya kedaulatan rakyat dan demokrasi, negara itu memperoleh kekuasaan dari siapa? Ya dari rakyat. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya negara, pemerintahan yang hari ini mereka bisa berkuasa itu karena apa? Karena memang rakyat yang menguasakan kekuasaan itu. Ya. Dalam pemilu misalnya ya, kita kan memilih orang. Artinya apa? Kita sedang memberikan kekuasaan yang kita miliki itu kepada orang yang akan kita pilih, dan yang orang yang akan kita pilih itulah nanti yang jika memang terpilih yang akan mendapatkan sebuah kekuasaan. Artinya apa? Dalam sebuah kedaulatan rakyat dan demokrasi, sebenarnya negara itu ya benar-benar mendapatkan kekuasaannya dari rakyat. Gitu. Misalnya pemilu lalu, ya presiden kita pilih, ya artinya apa? Ya presiden itu kan memperoleh kekuasaan dari rakyat. Gitu. Jadi sesuatu yang memang dimandatkan oleh rakyat. Makanya kalau anggota dewan itu istilahnya mereka dewan perwakilan rakyat, karena memang mereka itu mewakili rakyat dan juga mendapatkan kekuasaannya dari rakyat. Gitu. Maka kalau berbicara tentang tuan, ya rakyat adalah tuannya di dalam sebuah negara yang berdaulat dan berdemokratis. Nah, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatnya yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahnya. Jadi, ini konsep dalam hukum tata negara kita. Bahwa yang namanya rakyat itu adalah pemilik kedaulatan tertinggi, karena atas kehendak rakyatlah nanti kekuasaan itu si penguasa itu bisa melakukan sesuatu. Jadi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Oke, sorry saya batuk-batuk nih. Kita lanjut. Oke, sudah sekitar 20 menit. Lalu demokrasi. Menurut Bagirmanan, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yang pertama, ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan. Nah, jadi kita bisa mengukur nih, kalau Indonesia mengklaim dirinya adalah sebagai negara yang demokratis, ada nggak kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan? Oh ada Pak, oke berarti satu poin sudah terpenuhi oleh bangsa kita. Yang kedua, ada tidak kebebasan untuk menyatakan pendapat? Oh ada Pak, tapi kenapa banyak orang yang akhirnya sudah berpendapat dia dipenjara? Ya berarti ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, tapi tidak ada kebebasan setelah menyatakan pendapat. Karena banyak yang setelah berpendapat akhirnya mereka justru dibully misalnya. Tapi itulah setidak-tidaknya bahwa ketika
seluruh warga negaranya memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, maka itu menjadi salah satu tolak ukur yang bisa kita lihat bahwa negara itu memiliki nilai demokrasi yang bagus. Nah, lalu yang ketiga, ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara. Kita ketahui bahwa di Indonesia pemilu itu ya rakyat itu ya dalam pemilu memilih juga presiden, anggota DPR RI, memilih anggota DPD, memilih DPRD provinsi, memilih DPRD kota kabupaten, memilih gubernur, wakil gubernur, dan juga wali kota atau bupati. Artinya apa? Semua penguasa-penguasa itu pada intinya mereka itu terpilih atas dasar pemungutan suara. Jadi bukan by given, bukan sesuatu yang didapatkan secara cuma-cuma keturunan misalnya, tapi itu semua berdasarkan pemilihan umum. Dan ketika rakyat sudah memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dalam pemungutan suara, ya artinya negara itu memiliki sebuah nilai yang tinggi dalam hal demokratis. Lalu ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara, ya. Artinya sebuah negara yang dikatakan demokratis itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, terdapat berbagai sumber informasi, artinya ada keterbukaan informasi publik gitu. Jadi kalau memang ada sebuah pembisuan fakta, misalnya adanya hal yang ditutup-tutupi oleh negara misalnya tertutup sekali terhadap informasi publik, maka ya indeks demokrasinya ya perlu kita pertanyakan. Lalu ketika ada pemilihan yang bebas dan jujur, maka negara tersebut bisa dikatakan demokratis. Nah, yang ini, semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung pada keinginan rakyat. Gitu. Jadi, lembaga negara yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung pada keinginan rakyat. Jadi, bukan keinginan partai lagi seharusnya. Bukan keinginan antar golongan lagi, tapi keinginan rakyat bangsa kita ini. Gitu. Dan yang terakhir, ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara. Nah, ini kaitannya masih dengan pemilu. Nah, jadi itu semua rekan-rekan sekalian, konsep demokrasi dan juga kedaulatan rakyat yang memang akhirnya menjadi asas dalam konteks ketatanegaraan kita. Gitu. Sehingga apa? Hal-hal yang seperti ini, yang ada 8 ini, yang menurut Bagir Madan ini, akhirnya itu diakomodir dalam konstitusi dan undang-undang kita. Supaya apa? Supaya lebih meyakinkan bahwa negara kita memang secara ketatanegaraan menganut sistem yang menganut asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Gitu. Jadi itu ya. Jadi ketika memang ada misalnya ada sebuah pemilihan yang tidak bebas dan juga tidak jujur, maka sebenarnya secara prinsip, secara asas dia telah menyalahi aturan demokrasi. Yang memang itulah yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia. Oke. Selanjutnya tentang negara kesatuan, konsep negara kesatuan. Negara kesatuan adalah sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara tanpa kecuali merupakan kesatuan wilayah administrasi dan hukum. Terjadinya pembagian wilayah administrasi negara lebih didasarkan pada kebutuhan manajemen pemerintahan yang menyangkut masalah tentang kendali agar kontrol efektif atas seluruh bagian dari wilayah negara tetap terjaga. Kita tahu yang namanya Indonesia itu disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya
Negara kesatuan itu tadi sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara tanpa kecuali merupakan satu kesatuan wilayah administrasi dan hukum. Meskipun kita terdiri dari berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia, tapi itu merupakan satu kesatuan, namanya juga negara kesatuan. Sehingga secara ketatanegaraan ya tidak bisa apa namanya pemerintah sorry. Jadi tidak bisa eh, apa namanya pemerintah-pemerintah daerah itu ya ingin melakukan sesuatu yang memang bertentangan dengan pemerintah pusat misalnya. Karena ya pemerintah daerah itu ya bukan raja kecil, bukan raja di daerah, tapi sebenarnya representasi dari sebuah sistem yang merupakan kesatuan. Contohnya saja misalnya seperti saat ini ketika terjadi pandemi COVID-19, pemerintah daerah tidak bisa semerta-merta untuk menetapkan karantina wilayah misalnya. Harus berdasarkan pertimbangan dari pemerintah pusat misalnya. Nah, itu kan sebenarnya menerapkan asas dari negara kesatuan secara ketatanegaraan kita. Meskipun ya akhirnya banyak yang mengkritisi juga kalau kaitannya dengan tadi pandemi COVID-19 itu tadi. Tapi yang secara konsep bahwa negara kesatuan itu menjadi suatu ketentuan asas yang memang ada dalam konsep ketatanegaraan kita. Dalam negara kesatuan ada yang namanya pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat itu memiliki kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Ya, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Lalu ada yang namanya pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Dan kita tahu bahwa saat ini rezimnya adalah rezim otonomi daerah ya. Jadi akan selalu ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri di luar urusan pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah atau ada beberapa kewenangan yang itu sebenarnya sudah menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat. Nanti saya akan berikan penugasan dalam konteks ini. Nah, ini terkait asas selanjutnya yaitu tentang pemisahan kekuasaan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini adalah konsep dari pemisahan kekuasaan yang ada dalam negara kita. Ini gedung DPR artinya apa? Nah, ini gedung istana presiden. Lalu ada ini apa? Gedung peradilan. Ya, ini adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan juga dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya L'Esprit de Loi. Mungkin seperti itu pelafalannya. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, lalu ada kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan juga kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam 3 fungsi, yaitu the legislative function, the executive or administrative function, and the judicial function. Nah, pemisahan kekuasaan inilah yang kemudian dijadikan suatu asas dalam hukum ketatanegaraan kita. Artinya tiga pemisahan kekuasaan ini yang merupakan asas yang kita anut di negara kita, sehingga kekuasaannya legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya punya porsinya masing-masing. Eksekutif akhirnya tidak memiliki kekuasaan yang powerful, legislatif juga tidak memiliki kekuasaan yang powerful, dan yudikatif juga tidak memiliki kekuasaan yang powerful. Semuanya memiliki peran dan porsinya masing-masing. Ini konsep pemisahan kekuasaan. Selanjutnya dalam konteks pemisahan kekuasaan, Reformasi 98 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia, terutamanya dalam hal pemisahan kekuasaan. Ini
ketika kita berkaca terhadap konsep pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, sejak jatuhnya Soeharto, kita tidak lagi memiliki seorang pemimpin sentral dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara telah menggeser kedudukan seorang presiden RI dari penguasa yang hegemonik dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat bahkan diturunkan dari kekuasaannya. Kita tahu yang namanya Orde Baru itu kepemimpinannya ya seolah-olah bisa kita katakan sentralistik. Semuanya secara de facto, jadi secara fakta, sepertinya itu berkumpul semua di eksekutif, di presiden saja. Gitu. Meskipun secara de jure kita memiliki konsep pemisahan kekuasaan. Jadi seolah-olah legislatif dan yudikatif itu ya tidak berfungsi karena semuanya berpusat pada satu lingkaran yang sama, yaitu eksekutif. Tapi setelah reformasi, konsep kekuasaan yang seperti itu sudah tidak ada lagi karena memang sudah benar-benar dijalankan apa yang disebut dengan pemisahan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, yang melahirkan proses politik yang juga liberal. Artinya, liberal di sini adalah yang bebas. Kita tahu ketika Orde Baru itu semua hampir tidak boleh gitu. Menyatakan pendapat saja itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Nah, ketika reformasi terjadi, hal-hal yang memang awalnya dianggap tabu itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat bisa dilakukan. Contohnya tadi menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Nah, artinya kehidupan politiknya akhirnya menjadi bebas dibanding dengan zaman Orde Baru. Lalu yang ketiga, reformasi politik juga telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara. Artinya, pasca Orde Baru selesai, telah terjadi reformasi politik yang akhirnya memberikan pencerahan politik kepada rakyat. Kita tahu, pasca reformasi itu secara sederhana partai politik di Indonesia menjadi semakin banyak. Kalau zaman dulu ya cuma 3 aja. PDI sebelum jadi perjuangan, sebelum ditambahkan perjuangan, lalu ada P3 dan juga ada Golkar. Pasca reformasi menjadi menjamur. Nah, itu menjadi sesuatu percepatan pencerahan politik kan ya. Artinya ada perubahan yang signifikan dalam konteks sistem ketatanegaraan kita. Dan yang keempat, pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses check and balances antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa, bahkan melampaui konvensi yang selama ini dipegang, yakni asas kekeluargaan di dalam penyelenggaraan negara. Asas kekeluargaan ini maksudnya kalau zaman dulu yang bisa menjadi pejabat di lingkungan tertentu, yang bisa menjadi penguasa dalam lembaga tertentu ya yang punya keluarga. Jadi dia keponakannya misalnya. Jadi dinasti lah gitu. Nah, dalam perubahan yang ada secara sistem ketatanegaraan, hal itu meskipun ya banyak penelitian mengakui bahwa masih banyak terjadi politik dinasti, tapi hal itu sekarang semakin sulit untuk diwujudkan. Karena apa? Karena ya tadi sistem ketatanegaraan yang kemudian menjadi berubah hari ini. Semua orang akhirnya hari ini memiliki kesempatan yang sama lewat pemilu tadi kan gitu. Melalui fit and proper test misalnya, seorang calon kepala dinas misalnya di daerah tertentu ya tidak mesti harus dari kerabatnya bupati atau gubernur misalnya. Tapi siapapun bisa, yang penting punya kualifikasi yang memadai. Artinya asas kekeluargaan karena dia keluarga saya atau koncoisme, artinya dekat dengan saya ya, itu menjadi sesuatu yang tidak berlaku lagi pada hari ini. Dan yang kelima, ini yang terakhir, reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elit berpengaruh dan publik politik Indonesia untuk secara sistematik dan damai melakukan perubahan mendasar dalam konstitusi RI. Secara konsep,
konstitusi kita sudah berubah di amandemen, sudah mengalami perubahan 4 kali kan. Artinya apa? Sesuatu yang pada awalnya dianggap tabu, pasca reformasi ini bisa menjadi sesuatu yang memang sangat mungkin dilakukan, bahkan untuk mengamandemen konstitusi. Ketika konstitusi dianggap tidak lagi mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka dilakukanlah amandemen, gitu. Sehingga secara sejarah kita tahu ya, amandemen konstitusi kita sudah terjadi sebanyak 4 kali, kan gitu. Karena tadi dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman dan juga stabilitas politik yang memang sudah berubah jauh pasca runtuhnya era Orde Baru, seperti itu. Nah, jadi itulah rekan-rekan sekalian, pemaparan dari saya terkait dengan asas hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Selanjutnya nanti akan kita buka sesi diskusi melalui psikologi. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.